Shalom, selamat siang buat adik-adik SMP Negeri 12 Malang, siswa-siswi Kristen Katolik. Halo, gimana kabarnya? Hari ini harusnya kita pede ya, namun kita masih belum bisa nih ketemu secara langsung karena sekolah menerapkan belajar dari rumah. Sudah beberapa minggu ini ya, ini masuk minggu ketiga kalau nggak salah. Meskipun demikian, itu nggak menghalangi kita untuk terus belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, kita juga terus berdoa untuk negeri ini agar virus corona segera berlalu, dan Kak Enda juga berdoa supaya kalian dan keluarga terus sehat dan bahagia di tengah keadaan dunia yang sedang tidak menentu ini. Amin. Nah, kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu beberapa jaminan yang kita terima setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masih ingat nggak? Kita sudah bahas 4 jaminan. 4 jaminan itu adalah jaminan pertama, keselamatan. Jaminan kedua, jawaban doa. Yang ketiga, jaminan kemenangan. Dan yang keempat, jaminan pengampunan. Nah, sekarang kita mau bahas jaminan yang kelima. Kira-kira jaminan yang kelima ini apa ya? Nah, coba sekarang kalian sebutkan kira-kira siapa sih orang yang paling berjasa dalam kehidupan kalian. Saya kasih waktu ya untuk kalian jawab pertanyaan ini. Sudah? Nah, mungkin kalian akan jawab itu orang tua, atau mungkin itu adalah guru, atau teman, atau siapa gitu ya, saya nggak tahu. Tapi mungkin kalian bisa nebak nih, kenapa kalian jawab pertanyaan tadi dengan jawaban yang kalian miliki, yang satu dengan yang lain mungkin beda. Salah satu alasannya yang mungkin kita menjawab bahwa orang tersebut adalah orang yang berjasa dalam kehidupan kita, mungkin karena mereka memberikan pertolongan dan perhatian kepada kita sampai detik ini. Mereka sangat berjasa. Ibarat kata tuh, kalau nggak ada mereka, pasti kita nggak bisa sampai seperti ini gitu. Nah, tapi kita harus ngerti nih, bahwa orang yang berjasa itu, katakanlah orang tua, sangat terbatas untuk menolong kita. Ya, keterbatasan orang tua pasti kalian sudah tahu itu. Mungkin waktu ya, nggak selamanya orang tua akan selalu bersama dengan kita. Ada waktunya saat-saat nanti ke depan, orang tua mungkin sudah sakit, atau mungkin orang tua meninggal, begitu. Mereka terbatas untuk selalu ada bersama dengan kita. Nah, lalu pertanyaannya adalah, kalau orang tua atau orang yang berjasa dalam kehidupan kita memiliki keterbatasan, apakah kita dalam kehidupan ini akan berjalan sendiri? Pernah nggak kalian mikir seperti itu? Apa nggak ada orang yang bisa membimbing kita meskipun orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kita sudah nggak ada? Jawabannya adalah pasti ada. Nah, pribadi yang selalu ada buat kita itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Di Ibrani pasal 13 ayat 5 mengatakan begini, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Nah, dari Ibrani pasal 13 ayat 5 ini kita jadi tahu itu, bahwa Tuhan itu tidak akan membiarkan kita, Tuhan juga nggak akan meninggalkan kita. Artinya Tuhan itu selalu ada buat kita. Ya, kalau orang tua atau guru atau teman, mungkin saat-saat tertentu mereka nggak ada buat kita. Tapi dari ayat ini kita tahu bahwa meskipun mereka nggak ada, Tuhan itu selalu ada buat kita. Ya, nah ayat yang lain mengatakan begini, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Ayat itu ada di Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Nah, kita mau kupas nih ayat ini, Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Artinya, kita itu harus percaya dengan segenap hati, bukan hanya di mulut saja. Ngomongnya percaya, aku percaya sama Tuhan, tapi sebenarnya hatinya berbeda. Nah, jadi kita harus percaya dari dasar hati kita. Nah, yang pertanyaannya adalah, yang kita percaya itu bukan manusia, tetapi Allah. Allah itu roh. Ya, Allah itu roh, beda sama manusia. Meskipun secara manusia kita lebih mudah untuk mempercayai seseorang yang nampak, namun kali ini kita harus mempercayai Allah yang adalah roh. Kita mungkin bisa mudah sekali percaya sama orang lain karena, oh, ini kelihatan. Tetapi Allah itu beda, Allah itu roh. Kita harus percaya Allah. Kita harus mempercayai Dia meskipun Dia adalah roh. Nah, itu yang dikatakan iman. Kita mempercayai Dia. Nah, jadi Tuhan itu mau bimbing kita. Tuhan itu nggak akan biarkan kita sendiri. Namun syarat pertama yang harus kita lakukan adalah mempercayai Dia dengan segenap hati. Nggak hanya di mulut saja, dari dalam hati kita. Oh, aku percaya kok Tuhan itu selalu ada bersama dengan aku. Tuhan itu nggak pernah ninggalin aku, begitu. Aspek yang kedua, yaitu jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya,
Jangan mengandalkan kemampuan kita sebagai manusia untuk jalani hidup ini. Kita sangat terbatas, guys. Ya, namun celakanya manusia itu lebih seneng dan merasa sok jago sehingga mudah banget untuk mengandalkan pengertian kita sendiri. Bener nggak? Nah, kayak gitu. Seringkali kita, wah, saya bisa kok jalani kehidupan ini, nggak perlu Tuhan. Aku bisa jalani hidup ini, aku bisa sukses gitu. Nggak boleh gitu loh ya. Kita harus bersandar kepada Allah. Tuhan akan bimbing kehidupan kita seandainya kita mau bersandar kepada Dia. Nah, jadi pengertian kita kan kehidupan ini hanya terbatas pada logika kita. Tuhan tidak terbatas akan apapun itu. Jadi setinggi-tingginya pengetahuan kita, pendidikan kita, pengertian kita nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita menjalani kehidupan ini, atau mengandalkan orang lain yang lebih mampu dari kita untuk menyelesaikan setiap persoalan-persoalan di dalam kehidupan ini. Nah, Yeremia 17 ayat 5 ngomong gini, guys. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, jadi Tuhan ngomong bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Artinya kalau kita selama ini seringkali, aku mau jalani kehidupanku sendiri, nggak perlu Tuhan, aku bisa kok jalani kehidupanku. Nah, itu salah. Nah, sebaliknya, di Yeremia 17, ayat berikutnya ya, ayat 7 dan 8, mengatakan gini, diberkatilah, ya, pelan-pelan ya, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, ada kontras tuh. Di ayat 5 tadi katakan orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dia akan terkutuk. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia menjadi orang yang diberkati. Jadi, kita nggak boleh tuh bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kita perlu Tuhan dalam kehidupan ini. Kita perlu bimbingan Tuhan, ingat ya. Jadi, manusia sangat terbatas. Kita perlu pertolongan atau bimbingan dari Tuhan untuk menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Nah, yang ketiga, mengatakan gini, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, kata akui itu bahasa Ibraninya itu adalah yada, yang memiliki makna mengetahui atau mengenal. Kata ini memiliki pengertian bahwa kita seharusnya mengenal Tuhan, yang bukan berarti sekedar tahu bahwa Tuhan itu ada, tetapi memiliki relasi yang dekat untuk memahami dan mengerjakan kehendak-Nya dalam setiap laku hidup kita. Sehingga dalam setiap keputusan yang kita ambil, setiap percakapan yang kita lakukan, menyatakan pesan bahwa Tuhan hadir dalam kehidupanku. Dampaknya adalah Tuhan akan meluruskan jalan kita, yang artinya kehidupan kita akan diarahkan oleh Tuhan kepada kebenaran dan keberhasilan. Siapa sih yang nggak pengen jadi orang yang berhasil, jadi orang sukses? Tapi terlebih dahulu, kita harus mengakui Dia dalam segala lakumu. Artinya mengenal Tuhan dan menjalankan kehidupan kita seturut dengan apa yang Tuhan mau. Nah, jadi bimbingan Tuhan itu ada buat kita, guys. Tapi ada hal-hal atau tanggung jawab yang harus kita lakukan. Nah, di Yosua pasal 1 ayat 9 mengatakan gini, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Penyertaan Tuhan itu selalu ada buat kita. Bukan hanya buat Yosua atau orang Israel, tapi juga buat kita. Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, mungkin orang tua kita terbatas untuk menyertai kita ketika kita pergi kemana, ketika kita ada dalam keadaan sukacita atau dukacita. Mungkin orang tua kita sangat terbatas. Tapi Tuhan itu ada buat kita. Jadi, hari ini kita belajar bahwa jaminan kelima yang kita terima ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Selamat adalah jaminan bimbingan dari Tuhan. Ingat, Tuhan membimbing langkah kehidupan kita. Oke, terima kasih. Kak Endel akhiri firman Tuhan ini. Kiranya kita semua selalu diberkati Tuhan, dan kita mengingat ada begitu banyak berkat yang Tuhan mau berikan kepada kita ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oke, salam untuk keluarga. Stay at home. Tuhan Yesus memberkati.